Halo, ketemu lagi dengan saya Ngurah di Pintar Saham, tempat kamu mendapatkan insight tentang investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini saya bakal bahas saham Alfamart atau AMRT, di mana AMRT ini di tahun 2022 kemarin harga sahamnya naik hingga 130-an% dalam sepanjang 2022. Gimana dengan 2023? Apakah prospeknya bakal lebih bagus atau malah sepertinya sulit untuk mengulang pertumbuhan 100% tadi di 2022? Pertama, langsung aja kita bakal bahas yang namanya laporan keuangannya dulu deh. Jadi laporan keuangannya secara kuartal 1 2023 memang tumbuh ya. Jadi pendapatannya, labanya dan ya, pendapatan laba dan sebagainya itu tumbuh sekitar 14%. Oke, kalau tidak salah ya. Coba saya cek lagi. Oke, jadi dari sisi pendapatan dulu. Dari pendapatan tumbuh yang tahun lalu di angka 22 triliun ini ya, disajikan dalam jutaan rupiah. 22T jadi 26T, kemudian laba bersihnya jadinya ini dia. Yang awalnya, yang tahun lalu 688 jadi 791. Pertanyaannya, tidak ada hal yang terlalu signifikan yang perlu kita cek di sini ya. Yang kalau kamu cek di sini sepertinya semuanya oke, masih tidak ada yang jomplang banget atau tiba-tiba ada yang gede banget. Cuman kalau kita lihat di arus kas operasionalnya ini yang ternyata negatif karena lumayan besar untuk pembayaran kas kepada pemasok. Cuman kan ini baru kuartal 1 ya, baru 3 bulan aja. Jadi siapa tahu di 9 bulan berikutnya, apalagi kan kemarin bulan lebarannya kita masuk di kuartal 2 ya. Jadi kuartal 2 saya yakin kinerjanya akan lebih baik ya, karena biasanya konsumsi dan sebagainya itu tumbuh tinggi pada saat bulan lebaran. Belum lagi kita ngomongin tahun politik, tahun pemilu, di mana konsumsi juga diproyeksi akan bertumbuh. Sedangkan dari proyeksi, diprediksi tumbuh berapa persen, itu saya dapat dari website indopremier.com, dari iPod News, itu memprediksi atau mengestimasi bahwa laba AMRT bakal tumbuh di angka 15,3% di 2023 dan 2024. Sedangkan kalau based on yang tersebut, yang tadi ya, ya ini ya, jadi saya coba buat proyeksi juga seperti biasa. Q1 secara YoY itu tumbuh 14,98. Kalau kita pakai 12 trailing months itu sebenarnya udah tumbuh 38%. Proyeksinya adalah dengan hanya tumbuh 15% di price earning-nya di angka 41, EPS-nya hanya 79, maka 3.200 sekian harga yang oke untuk Alfamart sepanjang tahun 2023. Tapi tentunya kalau ada update Q2, Q3, Q4, berarti kita harus ubah lagi nih. Kira-kira apakah memungkinkan 15%-nya atau malah jauh lebih tinggi dibanding 15%. Itu untuk pertumbuhan based on price earning ratio, sedangkan price book value sendiri sebenarnya growth year on year-nya lumayan besar ya. Jadi ekuitasnya kalau saya bandingin year on year-nya itu sudah tumbuh 25%. Sehingga dengan proyeksi lagi-lagi hanya tumbuh 10% aja price book value-nya, maka jadinya 2.100. Jadi price book value-nya emang nggak kurang pas dalam hal ini untuk membuat valuasi AMRT based on PBV ya. Lebih pas mungkin lebih earning ya, lebih pas price earning jadinya. Bagaimana dengan proyeksi yang lain? Dari Stockbit itu konsensus yang dikumpulkan menargetkan EPS-nya di angka 82 dengan target harga di 3.100. Oke, target harga 3.100, sedangkan di Simply Wall Street dia memproyeksinya 82 juga. Kalau saya kan lebih rendah ya, saya di 79. Ya, jadi kita kan jaga gini, misalnya istilahnya jaga resiko. Oke, sebenarnya Alfamart itu seperti apa sih peluang ke depannya? Ini saya juga sudah mencoba mengumpulkan beberapa hal ya. Ya, ini presentasi presentasi company dari Alfamart. Bisa kamu dapat di websitenya mereka. Oke, yang menarik adalah market share yang dikuasai oleh Alfamart dibandingkan dengan Indonesia, dibandingkan dengan modern trade dan HAMTI minimarket. Jadi mereka besar ya untuk kategori HAMTI minimarket, modern trade minimarket itu mereka dapat market share di 39% secara year to date-nya. Jadi udah lumayan penguasaan pangsa pasarnya. Jadi kalau digabung Alfamart dan Alfamidi ya, yang ini ya. Tapi kalau Alfamart doang itu 30,1%. Sedangkan net profit marginnya si Alfamart memang tidaklah sebesar saham-saham di perbankan ya yang sampai 30 sampai 40% net profit marginnya.
Kalau di Alfamart itu hanya sekitar 3% saja. Kalau kamu pengusaha minimarket pasti tahu, sebenarnya minimarket itu lebih ngandelin volumenya dibandingkan marginnya ya. 3% aja bayangin. Kalau ditaruh di deposito, lebih besar yang mana gitu. Atau obligasi deh, obligasi FR, obligasi korporasi, sebenarnya lebih besar obligasi korporasi dong jadinya kan gitu ya. Nah, tapi kan kita lihat dari itu dilihat dari net profit marginnya. Bagaimana dengan yang lain? Oke, jadi Alpha Gift ya. Jadi kalau kamu tahu Alfamart sekarang punya membership yang namanya Alpha Gift, terus sosial media mereka seperti apa? Ini untuk clean and green-nya, pengurangan penggunaan plastik, dan ini jumlah industri update dari jumlah ada minimarket di Indonesia, mulai dari Indomaret, Alfamart, Alfamidi dan sebagainya, supermarket, hypermarket dan personal care. Nah, jadi Alfamart itu memang dari sisi jumlah di bawahnya Indomaret. Tapi kok Alfamart itu luar biasa naiknya, sedangkan Indomaret melalui D-net-nya itu kok nggak kemana-mana kayaknya, karena Alfamart itu dia masuk sebagai indeks Morgan Stanley MSCI ya, saya ingat tahun lalu, dan itu volume transaksinya di bulan Mei itu luar biasa kenceng banget di akhir bulannya. Dan ini growth dan kontribusinya, jadi growth dan kontribusinya year to date di bulan sampai bulan Maret 2023 yang paling gede justru di area Bali Nusra, tapi kontribusinya rendah 4,2. Kontribusi terbesar masih tetap Jakarta ya, Jabodetabek ya kalau saya nebaknya Jakarta Great. Tapi kalau kita ngomongin modern trade growth by region, memang yang bakal besar growth-nya adalah other island ya dibanding Jawa maupun Sumatera. Terus network distribution ini dijelasin berapa mereka punya gudang, warehouse dan sebagainya. Terus company owned dan franchise store juga dikasih tahu. Jadi company owned-nya 16 ribuan, sedangkan yang berbentuk franchise itu sebesar 4.800 jumlah unitnya. Geographic breakdown-nya masih yang dominan Pulau Jawa dan Jakarta sendiri itu sudah 27,5, sisanya di luar Jawa. Oke, dari sisi financial highlight, yang oke dari Alfamart sebenarnya adalah ya revenue tumbuh terus, apalagi masih banyak peluang di luar, di daerah Indonesia Timur khususnya ya. Kemudian kalau kita ngomongin net profit margin memang rendah, tidak sebesar bank sekali lagi, tapi CAGR-nya lumayan ya ini untuk EBITDA. Tapi ini revenue cuma 9,75. Oke, dan utang yang rendah ya. Gross debt to equity-nya tergolong rendah. Ya, seperti itu untuk Alfamart. Sedangkan dari sisi technical, oke, nah ini ya kalau kamu perhatiin di tahun 2022 itu kencang banget dia naiknya dari sini sampai sini. Yang awalnya cuma Rp1.000 menjadi di posisi akhir tahun 2023 itu sekitar 2.800. Nah ini ketika ada ya ini ya pas akhir bulan Mei itu volumenya kencang banget. Karena waktu itu ada kalau nggak salah ada rebalancing terkait dengan indeks MSCI global. Jadi Alfamart masuk. Dan bagaimana dengan akhir-akhir ini atau per hari ini dia posisinya turun ya ini ya. No, dia 2940. Kalau sekilas sih melihat saya cuma stokastik RSI sama MACD sama moving average sudah pasti ya. Kalau kayak gini kan masih uptrend nih ceritanya nih. Sedangkan dari sisi sorry, nah oke. Kalau kayak gini kan masih uptrend, sedangkan stokastik RSI-nya sudah saatnya antar cross, tapi sama CD-nya ini ya, kayaknya bakal dead cross juga sih. Jadi saya buatnya di 2.800 untuk supportnya dan 3.100 di resistennya. Dengan target kalau based on fundamental tadi kan 3.200 ya untuk setahun ke depan. Ini based on kuartal 1 2023 dengan asumsi laba bersih bakal tumbuh 15%. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya Alfamart ini menarik karena potensinya masih sangat besar. Tapi sekali ini disclaimer on ya, jadi bukan berarti saya rekomendasi buy, sell, or hold. Intinya adalah sesuaikan dengan preferensi kamu, tujuan keuangan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat potensinya masih ada, sayangnya net profit margin memang rendah. Jadi jangan berharap net profit margin yang gede banget kalau di usaha terkait dengan minimarket dan sebagainya. Kemudian dari sisi rasio keuangan tidak ada yang terlalu beresiko ya, DP equity ratio-nya juga rendah tadi kan berdasarkan dan ya, dan saya melihat
pola atau habit seseorang kan sekarang bukan lagi belanja di hypermarket, maksudnya yang di hipermarket, bukan lagi sebulan sekali, tapi ketika ada keperluan ya udah langsung mampir ke minimarket dekat. Lagi di mana-mana sepertinya ada ya. Satu jalan bisa ada dua malah kan gitu kan ya. Oke, itu aja dari saya. Thank you. Semoga sehat dan cuan selalu buat kamu.